Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan memasuki ibadah pertangyangan keluarga. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Kita berdoa. Amin. Kita buka buku ND kita dari nomor 752 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kita bernyanyi. Kita bersatu di dalam doa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus dan kami adalah orang yang berdosa. Namun Engkau melindungi orang yang percaya dan datang berserah kepadamu. Karena itu kami datang memohon kasih-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Berilah kami hati yang setia mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendengarkan epistel pada pertangyangan daerah di minggu ini yang tertulis di dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian dikatakan. Pertama-tama, aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran.
Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta yang melakukannya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 713 ayat yang ke-1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi nats firman Tuhan bagi kita saat ini, tertulis di dalam Daniel 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Demikian dikatakan, Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggung jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atas sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, Ya Raja Darius, kekallah hidup Tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel
bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuhanku mengeluarkan suatu larangan, supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuhanku ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan Tuhanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuhanku keluarkan. Tapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Arti dari nama Daniel adalah Allah adalah hakimku. Daniel adalah salah satu tokoh yang sangat terkenal di dalam Perjanjian Lama. Anak-anak pun mudah mengingat namanya karena lagu Daniel di gua singa, pam pam pam, karena dia dikasih Tuhan, maka dia diselamatkan, pam pam pam, suam suam, pam pam pam, suam suam. Tentu kita semua pernah mendengar lagu anak sekolah minggu tentang Daniel itu. Dan memang berbicara tentang Daniel, maka kita pun berbicara tentang seorang pemuda yang memiliki perawakan, penampilan rupa yang baik, yang tak bercelah, yang memahami berbagai hikmat, pengetahuan yang banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Bahkan Daniel juga adalah seorang pemuda yang tetap setia kepada Tuhannya. Kehadirannya di istana Babel sebagai orang pilihan untuk menjadi pegawai raja tak membuatnya lupa akan jati diri dan kepercayaannya. Daniel tetap hidup dengan prinsip lebih takut kepada Tuhan daripada takut kepada manusia. Tekanan bahkan ancaman gua singa yang penuh dengan singa-singa yang pastinya, atau juga ancaman lapar pun, itu semuanya tak menyurutkan kesetiaan dan keyakinannya kepada Allah. Daniel lebih memilih mati untuk Tuhannya daripada hidup untuk memenuhi keinginan dunia yang mau menyesatkan hidupnya. Bagaimanapun, Daniel itu bisa bertahan karena ia tahu siapa yang ia percayai, siapa yang ia sembah. Ketika ia masih hidup setia, karena ia juga tahu bahwa Allah yang ia percaya adalah Allah yang setia juga. Dan ia tidak pernah meragukan kesetiaan Allah itu di dalam hidupnya. Dia yakin bahwa Allah yang memelihara hidupnya. Dia yakin bahwa Allah juga yang memelihara bangsanya. Bahkan Daniel pun menyaksikan sendiri bagaimana tangan Tuhan itu hadir yang telah meluputkannya dari singa-singa yang lapar, yang mengancam nyawanya, yang menimbulkan keheranan bagi para musuh-musuhnya. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena memang Tuhan memelihara kehidupan orang-orang pilihannya yang mau tetap setia dan mau percaya kepadanya. Bahkan kepada Daniel pun Allah menyingkapkan akan warisan hidup kekal bagi setiap orang yang setia kepadanya. Allah menyatakan kepada Daniel
bahwa masa depan yang jauh adalah berita terselubung sampai pada akhir zaman. Ketika pengertian akan diberikan kepada umat Allah yang di dalam kesucian dan hikmat yang mencari Allah untuk memperoleh pengertian sama seperti Daniel. Dan memang kitab Daniel ini juga merupakan kitab yang mempunyai unsur apokaliptik yang mengingatkan umat Tuhan yang teraniaya, yang mengalami kesukaran dan penindasan pada zamannya, bahwa sesungguhnya orang-orang benar, orang-orang beriman tidaklah pernah ditinggalkan dan dilupakan oleh Tuhan. Saudara-saudara, ada hal yang menarik di dalam ayat khotbah saat ini. Kita akan melihat bagaimana kisah-kisah kesuksesan yang diraih Daniel. Ketika Raja Darius berkuasa, Darius mengingini wakil-wakil raja untuk dapat membangun kejayaan di daerah kekuasaannya. Darius mendengar berita dari rakyatnya bahwa Daniel itu adalah seorang yang berpengetahuan dan berhikmat tentunya. Darius sangat takjub melihat hikmat yang dimiliki Daniel. Dan akhirnya ia pun mengangkat Daniel menjadi pejabat tinggi di kerajaannya untuk membawai 120 orang pejabat lainnya. Darius memberikan tugas utama Daniel adalah mengawasi cara kerja para wakil kerajaan, agar para wakil kerajaan lainnya mau berlaku jujur dan menjaga harta kerajaan Darius agar tidak berkurang dan hilang. Jika dibandingkan dengan situasi saat ini, bisa dikatakan bahwa posisi jabatan Daniel itu sangat strategis untuk memperkaya dirinya sendiri. Dan memang, saudara-saudara, Darius sangat menyenangi cara kerja Daniel yang penuh dengan tanggung jawab. Tugas-tugas kerajaan yang diberikan kepada Daniel selalu dilakukannya dengan baik tanpa pernah membuat Darius kecewa. Keadaan masyarakat yang damai, jauh dari keributan, tidak terlepas dari cara kerja Daniel. Karunia yang Tuhan berikan kepada Daniel memimpin kerajaan Darius tidak pernah membuatnya angkuh. Daniel selalu hidup bersama kepada saudara-saudaranya. Dan Daniel tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk mengancam kehidupan orang-orang pada saat itu. Kesetiaan pada Tuhan merupakan faktor utama yang mendukung keberhasilan Daniel. Di dalam ayat 5 kita dapat menemukan bahwa ketaatan Daniel beribadah pada Tuhan itulah nilai plus yang sangat berharga dan patut dibanggakan di dalam hidup Daniel. Bukan harta, bukan kedudukan yang tinggi yang membuat Daniel terpesona, tetapi nilai spiritualnya yang sangat tinggi. Kita dapat meneladani spiritual Daniel yang tetap setia beribadah kepada Tuhan di dalam hidup ini. Spiritual hidup Daniel itu sejalan dengan praktik kehidupan sehari-harinya yang tidak menunjukkan sikap bercelah dan berdosa pada Tuhan dan sesamanya. Kedudukan yang dimiliki Daniel membuat para wakil kerajaan Darius lainnya tentu cemburu. Para wakil kerajaan Darius berkeinginan untuk menyingkirkan Daniel. Fitnah yang dipakai sebagai jalan untuk menyingkirkan Daniel dengan memakai kesetiaan Daniel menyembah Allah. Tetapi saudara-saudara, Daniel tidak mau berbalik dan meninggalkan Allah yang ia sembah. Meskipun Raja Darius itu
menjumpai Daniel secara empat mata. Dia berbicara kepada Daniel, bahkan membujuk Daniel agar mau meninggalkan Allahnya. Daniel tetap menolak untuk menyembah dewa-dewa Raja Persia, dewa-dewa Raja Darius itu sendiri. Karena Daniel sadar. Dan Daniel juga mengetahui, pasti ada ulah, pasti ada perbuatan-perbuatan dari para wakil Raja Darius yang mencoba untuk menjatuhkan posisi jabatannya dari kerajaan Darius. Tetapi Daniel tidak mau memberontak atau kekeh, bertahan dalam jabatannya. Daniel memilih tidak berjabatan hanya demi mengikuti untuk setia menyembah Tuhannya. Saudara-saudara, dalam kitab Daniel ini kita sebenarnya banyak menemukan kisah-kisah hidup Daniel dan juga orang-orang percaya lainnya yang tetap setia pada Tuhan meskipun mereka mengalami penganiayaan dan fitnah. Seluruh kisah yang ada dalam kitab Daniel ingin mengatakan bagi kita, jika ada orang benar, jika ada orang yang percaya mengalami hal-hal atau kenyataan yang pahit berupa penderitaan, berupa penganiayaan, tantangan yang jauh dari apa yang kita impikan dan harapkan. Namun itu bukan menjadi pembuktian bahwa Tuhan itu tidak peduli akan persoalan yang kita hadapi. Sebaliknya, Allah justru sangat peduli dan akan selalu peduli dalam kehidupan orang-orang yang beriman, yang percaya kepadanya. Kepedulian Allah dibuktikan dengan mengingatkan kita akan pengharapan kita. Bahwa apapun yang kita hadapi di dunia ini, pada waktunya semua akan berakhir. Dan akhir zaman itulah yang mengingatkan kita bahwa masih ada kehidupan baru bagi orang yang percaya. Orang-orang yang setia di balik kehidupan yang kita alami saat ini. Marilah kita hidup setia, penuh dengan bijaksana, kapanpun dan dalam situasi yang bagaimanapun. Kebijaksanaan yang dari Tuhanlah yang kita andalkan dalam hidup ini. Sehingga apapun yang terjadi, kita selalu diyakinkan bahwa hanya Tuhanlah sumber pertolongan abadi. Walau segala sesuatu akan berakhir, namun kasih Tuhan akan tetap abadi. Karena itu tetaplah hidup bijaksana sampai akhir zaman. Tuhan menguatkan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah mendengarkan firman-Mu melalui kisah hamba-Mu Daniel yang penuh dengan setia menyembah-Mu Tuhan. Meskipun dia ditawarkan kesenangan duniawi ini, dia tolak. Dia hanya mau menyembah-Mu. Demikian juga Tuhan, banyak sebenarnya tawaran-tawaran dunia ini yang membuat kami meninggalkan-Mu. Ingatkan kami melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami mau tetap setia seperti hamba-Mu Daniel. Tuhan Allah Bapa kami berkati seluruh para pekabar Injil dimanapun mereka berada. Lindungi hidupnya Tuhan, supaya mereka dapat bertahan dan penuh dengan semangat menyatakan dan mengabarkan firman. Supaya setiap orang di dunia ini dapat mengenal dan menerima kasih dan keselamatan. Berkati juga Tuhan hidup kami, keluarga kami, jadikan semuanya itu supaya menjadi keluarga yang teladan, yang baik, yang tetap setia beribadah kepada. Kami percaya Tuhan, Engkau kuatkan kami, saudara-saudara kami yang bergumul dalam keadaan ekonomi, kesulitan mencari pekerjaan. Engkau memberikan kepada mereka kelegaan. Kau adalah Tuhan, air hidup
yang mencurahkan seluruh berkat. Kami percaya itu Tuhan. Engkau adalah pelindung kami. Dan Engkau pastilah memuaskan seluruh kebutuhan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami percaya juga Engkau bebaskan kami dari masalah pandemi virus corona ini. Terimalah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita terlebih dahulu bernyanyi dari buku ND nomor 807 ayat 1 dan ayat yang kedua. Suku pangiring nada mansoho debat mandongani orasita be oras be sapa jupang kita muse orasita be oras be Tuhan mandongani kita be debat mandongani ho ilinggo mini habongna angoluhon mahatana debat mandongani ho orasita be oras be sai paju panggungita muse orasita be oras be Tuhan mandongani Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu. Amin.